Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjut ke ukuran dispersi untuk data berkelompok. Nah, untuk yang pertama adalah jangkauan. Rumus jangkauan untuk data berkelompok adalah dengan menentukan selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Contoh, misalkan diketahui distribusi frekuensi berikut. Nah, untuk menentukan jangkauannya, kita tentukan titik tengah masing-masing data. Nah, di sini titik tengah untuk kelas pertama 140 ditambah 144 dibagi 2, itu adalah 142. Kelas kedua 145 ditambah 149 dibagi 2, hasilnya 147, dan begitu seterusnya sampai kelas terakhir 170 ditambah 174 dibagi 2, nilainya 172. Berarti dari sini bisa kita ketahui bahwa ini adalah di titik tengah terendah, yaitu di kelas pertama, dan di kelas terakhir ini merupakan titik tengah kelas yang tertinggi, yaitu 172, sehingga jangkauannya tinggal kita cari selisihnya. 172 dikurang 142, nilainya 30. Selanjutnya jangkauan antar kuartil. Rumusnya sama seperti data tunggal, yaitu kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, dari data distribusi frekuensi tadi, kita akan menghitung jangkauan antar kuartilnya. Berarti kita cari dulu kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu kelas untuk kuartil 1, yaitu berada pada data ke 1/4 dikali N. Karena N-nya 50, maka kuartil 1 itu berada pada data ke 12,5. 12,5 itu berada pada kelas, di sini 2 tambah 4, 6 tambah 10, 16. Karena kita ingin mencari data ke 12,5 berarti berada di sini, di kelas ke-3. Sehingga kuartil 1 rumusnya tepi bawah kelas kuartil, berarti itu 100 ini tepi bawah dari kelas ketiga 149,5 ditambah P panjang kelas tinggal dikurangkan aja, 145 kurang 140 itu 5 dikali 1/4 N nya jumlah frekuensinya 50 dikurang jumlah frekuensi kumulatif sebelum kuartil, berarti 2 tambah 4 yaitu 6 dibagi dengan frekuensi kuartilnya, frekuensi kelas kuartilnya 10 nih. Nah, setelah kita hitung diperoleh hasil akhirnya 152,75. Selanjutnya kita akan hitung nilai kuartil 3. Kita tentukan dulu kelasnya, berarti data ke 3/4 dikali N atau kali 50, ternyata kita peroleh dia berada pada data ke 37,5. 37,5 berada di kelas keberapa? Nah, sampai di sini tadi baru 16 tambah 14 itu 30. 30 ditambah 12 itu 42. Otomatis 37,5 berada di sini. Pada kelas ke-5. Tinggal substitusi. Tapi bawah kelasnya berarti 160 kurang 0,5. Ini dia 159,5 kali panjang kelas kali 3/4 kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sampai sini berarti kurang 30 dibagi frekuensi kelas kuartilnya atau 12. Setelah kita hitung diperoleh hasil 162,625. Sehingga tinggal substitusi ke rumus jangkauan antar kuartil. Nih, kuartil 3 kurang kuartil 1, sehingga diperoleh nilai jangkauan antar kuartilnya 9,875. Selanjutnya jangkauan semi interkuartil. Rumusnya masih sama dengan data tunggal. Berarti tadi kita sudah dapat Q3 kurang Q1-nya, tinggal substitusi, ini dia, dikali setengah, yaitu 4,9375. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Rumus untuk simpangan rata-rata data berkelompok itu adalah jumlah dari FI dikali mutlak selisih antara XI dengan rata-rata dibagi dengan
N atau jumlah frekuensi. Nah, dari soal sebelumnya kita akan menghitung simpangan rata-ratanya. Nah, di sini sebelumnya kita harus hitung dulu rata-rata dari distribusi frekuensi ini. Nah, kita gunakan rumus rata-rata yang menggunakan rata-rata sementara yang ini. Kita gunakan metode coding ya. Metode coding berarti di sini kita pilih aja kelas dengan frekuensi tertinggi yaitu 14, sehingga di sini kita kasih kode UI-nya 0. Berarti ke atas tinggal diurutkan dari min 1, min 2 sampai min 3. Ke bawah urutkan aja 1, 2 dan 3. Di sini FI dikali UI-nya. Ini FI dikali UI min 6, min 8 dan seterusnya. Dan jumlah dari FI dikali UI-nya itu adalah 7. Nah, tinggal substitusi ke rumus. Titik tengah dari kelas yang kita pilih atau rata-rata sementaranya yaitu 157 ditambah panjang kelasnya 5 dikali jumlah dari FI dikali UI-nya 7 dibagi banyak frekuensinya 50, sehingga kita peroleh rata-ratanya adalah 157,7. Nah, kemudian untuk menentukan simpangan rata-ratanya kita buatkan tabel untuk mutlak XI dikurang rata-rata. Nah, di sini berarti 142 kurang 157,7 hasilnya 15,7. 147 kurang 157,7 ini hasilnya itu harusnya negatif ya, tapi karena ada tanda mutlak makanya dia positif semua. Nah, ini 152 kurang 157,7 hasilnya 5,7 mutlaknya, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian kita kalikan dengan FI 2 dikali 15,7 itu 31,4, 4 dikali 10,7 itu 42,8, dan begitu seterusnya sampai 3 dikali 14,3 itu 42,9. Setelah kita jumlahkan diperoleh jumlah dari FI dikali mutlak XI dikurang rata-rata. Jumlahnya adalah 282 dibagi dengan N itu jumlah frekuensi, hasil akhirnya adalah 5,64. Selanjutnya varians atau ragam, rumusnya ini S kuadrat adalah jumlah dari FI dikali XI dikurang rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N, ini untuk N-nya besar dari 30, kemudian dibagi dengan N kurang 1 untuk N-nya yang kecil atau sama dengan 30. Nah, dari data yang tadi kita akan menghitung varians atau ragamnya. Nah, di sini tadi kita sudah sampai kolom ini ya, XI dikurang rata-rata. Ini mutlak tadi ya, ini harusnya ada min, min, ini min. Nah, ini. Kemudian nilai semuanya masing-masing dikuadratkan, min 15,7 dikuadratkan jadi 246,49. Nah, ini seterusnya. Nah, ini salah ya. Nah, masing-masing nilai ini kita kalikan dengan frekuensi. Berarti 2 dikali 246,49 dapat ini 492,98 dan begitu seterusnya. Nah, hasilnya nanti kita jumlahkan. Ini adalah sigma dari FI dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat. Tinggal substitusi ke rumus karena N-nya 50 itu angkanya besar, maka kita bagi dengan N saja, bukan N kurang 1. Nah, ini dia 51,01. Selanjutnya simpangan baku atau standar deviasi. Untuk data berkelompok tinggal kita akarkan nilai dari ragamnya. Nih. Nah, dari soal yang tadi kita tinggal mengakarkan nilai ragamnya untuk menentukan simpangan baku atau standar deviasinya. Tadi kita peroleh nilai ragamnya 51,01, berarti akar dari 51,01 adalah 7,14. Nah, untuk koefisien variasi rumusnya sama saja dengan data tunggal, yaitu perbandingan antara standar deviasi dengan rata-rata dikalikan dengan 100%. Nah, di sini ada latihan, silahkan dicobakan.